Saya kira demokrasi di negara ini sudah cukup baik. Ternyata saya salah. Ada banyak sekali pelanggaran yang ada di Indonesia. Contoh yang paling nyata, seperti partai politik tidak menjalankan fungsinya. Fungsi partai politik paling tidak ada 3. Fungsi pertama, penyalur aspirasi rakyat. Fungsi kedua, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama. Dan yang terakhir, sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan, ketiganya tidak berjalan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Fungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita melihat partai mengambil suara dari masyarakat, bukan dengan pencerdasan terhadap visi, program partai atau kaderisasi, melainkan dengan uang, artis, kaos, yang sama sekali tidak mencerdaskan, malah membodohi masyarakat, sebagaimana contoh pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat. Sedangkan untuk kebebasan, menurut saya di Indonesia sudah cukup baik. Misalnya saja, sekarang kita bebas menganut kepercayaan masing-masing tanpa adanya paksaan, entah itu Islam, Protestan, Katolik, Bunda, Hindu, maupun Konghucu. Semua berkumpul tanpa adanya diskriminasi akibat perbedaan keyakinan. Di sisi lain, penyampaian aspirasi tidak lagi dibatasi hukum yang mengikat. Iya, sekarang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meskipun banyak juga yang melanggar kaidah norma yang berlaku. Bukti lain bahwa demokrasi di negara ini telah hidup, kini wakil rakyat benar-benar dipilih oleh rakyat. Semua orang berhak berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. Insan berhak untuk mendengar dan didengar. Walaupun tidak semua penyampaian aspirasi berdamai dan solutif untuk membangun negeri ke arah yang lebih baik. Mungkin itu hanya pikiran subjektif saya saja. Tentu kita perlu suatu indikator yang dapat mengukur demokrasi secara real dan objektif, bukan? Maka dari itu, Badan Pusat Statistik menghitung Indonesia atau ID yang bertujuan untuk mengukur perkembangan demokrasi baik di lingkup nasional maupun provinsi. Indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini mencakup aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi. Dalam mengukur indeks ini, Badan Pusat Statistik menggunakan berita-berita yang terdapat di surat kabar sebagai salah satu sumber data, di mana surat kabar menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Selanjutnya, berita yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengkodingan oleh petugas enumator untuk klarifikasi sesuai dengan aspek yang membangun nilai indeks. Dalam hal ini, proses pengkodingan surat kabar yang dilakukan enumator menjadi hal yang sangat penting. Ternyata, enumator sangat berperan penting dalam penerapan angka ID.